Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari yang baru. Biarlah kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, Yesus, mengalir, mengalir kuasa Roh-Mu memimpin kami menyembah-Mu. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa yang mulia, Allah yang kekal. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, Raja segala raja. Haleluya. Tuhan yang perkasa,
singgasanamu, kami menyembahmu, kami memuliakan namamu di setiap langkah kami. Haleluya, terpuji namamu, oh Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita bertemu kembali ya di dalam kasih Tuhan. Dan kesempatan ini mari kita manfaatkan untuk meneliti firman Tuhan, supaya hidup kita ini dipimpin oleh firman Tuhan ya. Mari sebelumnya itu kita doa dulu ya saudara, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami akan sama-sama meneliti kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkenan menyentuh hati kami, sehingga kami dibawa lebih dekat, lebih rapat, lebih melekat, bahkan menyatu dengan Tuhan, sehingga hidup kami memperoleh kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan ini, saudara, saya ingin membacakan sebuah nats dari kitab suci yang sering kita baca. Ya, saudara, sering kita baca, tetapi perlu baca dengan lebih teliti lagi supaya firman itu betul-betul merupakan
firman yang hidup di dalam kehidupan kita, ya. Mari saya ajak saudara membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, ya. Kita baca ayat 28 sampai 30, ya. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, ya. Saya bacakan, saudara perhatikan. Ini mungkin sudah banyak kali saudara baca, tapi saudara mungkin sekedar baca, tapi arti yang sebenarnya itu indah sekali, ya. Coba ya saya bacakan, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang aku pasangkan itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, mungkin saudara agak ragu-ragu tentang kata-kata kuk. Kuk itu pikulan atau beban. Nah, di sini dikatakan begini, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, hidup di dunia ini, orang tidak terasa. Sebetulnya hidup di dunia ini letih lesu, karena bebannya itu berat. Mungkin saudara kalau berbicara tentang beban itu, ada juga yang membaca, loh saya tidak ada beban apa-apa, saya ini enak. Mungkin begitu. Tetapi saudara-saudara, kata beban itu harus diteliti. Ya, umpamanya beras sak karung, terus disuruh mengangkat, itu saudara berkata, oh itu beban yang berat, tidak kuat saya. Itu beban ngangkat beras sak karung. Terus beban lainnya, misalnya susah, sengsara, menderita, sakit, bahaya, itu beban yang berat. Tapi saudara pikir, aku nek sakit, aku lunga dokter, dan sebagainya. Terus pengertian tentang beban itu menjadi kabur, menjadi tidak jelas. Tetapi saudara-saudara, ayat ini berbicara tentang berbeban berat. Artinya, saudara-saudara, orang-orang yang meneliti kitab suci itu mempunyai beberapa pendapat.
Ada yang berpendapat gini, itu ya ajaran hukum Taurat itu berat sekali. Daiso manusia jalani hukum Taurat itu daiso. Itu suatu beban yang berat dan harus dijalani. Itu beban yang berat. Terus ada yang berkata, saudara, wah, hidup ini memang bebannya berat. Nanggung kebutuhan hidup itu berat. Nanggung bebannya anak-anak dan sebagainya, ya, harus kerja keras. Itu berat. Terus nanggung lagi macam-macam itu berat. Tapi bisa saya atasi. Ya, bisa saya atasi sehingga saudara tidak kerasa berat. Tetapi Alkitab ini berbicara tentang beban berat yang lain, yaitu beban berat dosa. Dosa ini, saudara, kita kan tidak kerasa. Malahan ada orang yang berbuat dosa itu enak, senang tambahan, tetapi dia tidak tahu yang dimaksudkan beban berat itu dosa. Dosa itu, saudara, Tuhan berfirman bahwa dosa itu harus masuk neraka. Dosa itu tidak ada jalan lain, harus masuk neraka. Dan mereka memperoleh hukuman, yaitu siksaan di api neraka yang kekal. Itu menurut kitab suci. Kita tidak pernah masuk ke sana, sehingga kita tidak ngerasa hukuman api neraka yang kekal itu bagaimana. Tidak ngerasa kita belum pernah masuk ke sana. Tetapi itu firman Tuhan. Tuhan berkata, kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu akan masuk surga. Itu pun kita ini ya surga, tapi tidak mempunyai beban. Tidak mempunyai beban apa-apa. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan jelaskan apa yang dikatakan beban yang berat itu. Hidup di dunia ini, semua orang menanggung satu beban yang berat. Bukan beban berat misalnya harus mikul beban yang berat, tidak. Bukan beban yang berat karena hidup manusia itu banyak masalah. Tetapi beban yang berat itu terutama manusia setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Manusia itu tidak ada lagi hidup yang kekal. Mereka sudah jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu merupakan beban yang berat. Dan dosa itu tidak ada jalan lain untuk dapat kebebasan dari hukuman dosa. Tidak ada, kecuali di sini dikatakan, marilah kepadaku, kata Yesus. Mari kepadaku. Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus itu akan mengangkat beban dosa kita. Siapa yang percaya akan Dia, supaya dia memperoleh hidup yang kekal.
Oh saudara-saudara, kita tidak pernah membayangkan arti kata hidup yang kekal. Tetapi Tuhan bilang, siapa yang percaya akan Dia memperoleh hidup yang kekal. Dan kita tidak boleh mengabaikan ini. Sebab kita masih hidup di dunia, rasanya tidak ada apa-apa. Tetapi nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan berhadapan dengan hidup yang kekal atau hukuman yang kekal. Oleh sebab itu saudara, mari selagi kita ini masih mempunyai kesempatan untuk lebih mengerti kebenaran firman Tuhan. Untuk lebih mengerti kebenaran firman Tuhan itu, kita harus banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan itu berarti kita banyak doa, Tuhan tolong saya, supaya aku ngerti apa artinya beban berat itu. Hidup di dunia ini tidak ada manusia yang tidak berbeban. Semua manusia berbeban berat karena dosa. Tetapi Tuhan bilang, mari kepadaku, aku akan memberi kamu perhentian. Tuhan bilang, aku akan menjadikan kamu itu tidak lagi melakukan dosa. Manusia tidak mungkin bisa berhenti melakukan dosa. Tetapi dengan percaya kepada Yesus Kristus, dia dibawa oleh Tuhan untuk melakukan tindakan-tindakan beban dosa. Supaya kita memperoleh keringanan dan kebebasan dari beban itu untuk mencapai hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari pumpung kita ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Mari kita lebih mengerti, minta Tuhan, ajarkan saya untuk mengerti firman-Mu itu, supaya saya mempunyai beban. Bukan beban dosa, tetapi beban untuk memperoleh hidup yang kekal. Sehingga saudara nanti tidak kecewa. Kalau kita meninggalkan dunia ini, saudara tidak kecewa. Tetapi saudara mempunyai kepastian. Tuhan bilang, siapa yang percaya akan Yesus tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita jangan mengabaikan firman Tuhan, tetapi kita harus minta Roh Kudus, tolong ajarkan saya lebih banyak mengerti firman Tuhan, supaya saya tidak menanggung satu beban yang berat, tetapi kami memperoleh keringanan daripada Tuhan sampai mencapai pada hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita telah mendengar firman Tuhan. Biarlah saudara banyak doa, supaya doa saudara itu menjadikan saudara lebih mengerti kenapa Yesus mesti turun ke dalam dunia. Tanpa Yesus, Allah yang kekal turun ke dalam dunia memberitakan surga, kelepasan daripada beban-beban berat. Saudara, Yesus, hanya Yesus saja. Tidak ada yang lainnya. Sebab mereka itu tidak mengenal apa itu kekal.
hidup yang kekal atau hukuman yang kekal itu tidak kenal. Yang kenal hanya Yesus saja. Oleh sebab Yesus tahu betapa sengsaranya menderita, sengsara sampai kekal. Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan kebebasan. Siapa yang percaya akan dia, siapa yang percaya akan firman Tuhan, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sehingga hidup di dunia ini merupakan hidup yang penuh dengan kuasa dan pimpinan dari Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, biar dengan firman ini kita disentuh oleh Roh Kudus untuk lebih memperdalam kehidupan kita di dalam Tuhan dan belajar melalui kuasa Roh Kudus, melalui banyak doa, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dasar-dasar pengertian firman Tuhan sampai Maranatha. Puji Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita akhiri dengan doa supaya saudara dengan doa ini dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Sekalipun rasanya berat untuk memberi arti firman Tuhan yang sesungguhnya, karena kami masih terlalu berbeban berat karena dosa dan kesalahan. Tetapi biar kesempatan ini Tuhan, Engkau tolong berikan kami kesempatan untuk lebih mendekat, lebih melekat, lebih merapat dengan Tuhan, supaya kami mengerti rencana-Mu dan kami tidak akan masuk pada hukuman api neraka yang kekal, tetapi kami boleh masuk surga yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua saudara-saudara kami, berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaannya, supaya mereka mengerti dari situ bahwa Tuhan itu Tuhan yang Maha Kasih. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.